Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata kehancuran ini membawa kamu ke gerbang kebahagiaan. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Queen of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada King of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keenam, di sini ada Two of Swords. Kelima, maaf ya, dan kartu yang keenam. Di sini kita punya The High Priestess. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Calicus. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata kehancuran ini membawa kamu ke gerbang kebahagiaan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Calicus. Nah, di sini menggambarkan bahwa setelah kamu belajar dari berbagai macam situasi yang dulunya memang menggempur kamu habis-habisan, mengombang-ambing kehidupanmu bahkan sampai ke titik terendah. Tetapi kesabaranmu dan kehati-hatianmu saat inilah yang membuat kamu menjadi lebih selektif, lebih objektif, dan lebih mampu menyaring mana yang baik ataupun mana yang buruk yang nantinya akan kamu jalankan untuk kemajuan kehidupanmu. Dan terbukti dengan kehati-hatianmu saat ini, semua sektor kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Kehati-hatianmu inilah yang membuat kamu bisa menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat, yang positif, dan membawa manfaat baik untuk satu sama lainnya. Kenapa kamu bisa tiba-tiba menjadi selektif, menjadi hati-hati, ya, menjadi sangat objektif dan sangat lugas, gitu ya? Mungkin dulunya kamu telah banyak mengalami yang namanya kegagalan, yang namanya kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu dikarenakan manipulasi, dikarenakan kecurangan, ataupun terjadi penipuan-penipuan, ya, sehingga membuat beberapa pekerjaanmu, beberapa bisnis dan usahamu menjadi sangat mundur. Ada kemunduran secara finansial. Dan ditambah, kamu seolah-olah ditinggalkan, diabaikan, diremehkan oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu pada saat itu. Jadi kamu benar-benar merasa sendiri. Di saat kamu hancur, di saat kamu terpuruk, kamu merasa sendirian. Tetapi hal ini tidak lantas membuat kamu surut ke belakang. Tidak lantas menghilangkan semangat juang yang ada di dalam dirimu. Kamu mulai berjuang kembali.
berusaha lagi, mengupayakan lagi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Sehingga di saat ada kemajuan dan peningkatan, meskipun tidak banyak di setiap sektor kehidupanmu, dan di saat itulah kamu mulai mencari relasi, mencari lingkungan dan orang-orang yang nantinya akan tepat, yang nantinya akan bisa support, bisa mendukung setiap hal kegiatanmu. Dan dengan begitu kamu menjadi semakin bijaksana di dalam memilih lingkungan, di dalam mencari orang-orang yang tepat untuk bekerja sama, ya. Ataupun di dalam mencari teman-teman dekat. Karena kamu dulunya banyak mengalami yang namanya kecurangan, penipuan. Nah, hal inilah yang membuat kamu bangkit dan berkembang saat ini. Banyak kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Dikarenakan karena apa? Karena kamu telah memiliki yang namanya kata maaf untuk keadaanmu yang lalu. Kamu telah memaafkan orang-orang dan lingkungan yang dulunya mungkin selalu menyulitkan kamu, selalu membuatmu tersudut. Dan seketika mereka berbalik ke kamu, kembali mendukung kamu, ya. Di saat itulah kamu mampu menerima mereka dengan senang hati, dengan lapang dada, tidak ada dendam, tidak ada benci. Tetapi kalau untuk menjalin kerjasama, untuk kerja bareng, ya, untuk berkolaborasi, mungkin kamu akan menyaring lagi. Mungkin kamu akan lebih selektif di dalam memutuskan apakah orang-orang ini bisa masuk untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ataupun untuk mencapai target secara bersama-sama. Nah, jadi bukannya kamu tidak ingin berbagi pengalaman, bukannya tidak ingin berbagi rezeki, ya. Tetapi di sini kamu mencoba untuk lebih logis, untuk mengandalkan logika-logika. Kalau sekedar kata maaf, oke. Kalau untuk berbuat baik kepada mereka, oke. Tetapi kalau untuk hal bekerja sama, ya, menjalankan suatu pekerjaan, berkolaborasi di dalam proyek bareng begitu, ya, tentunya kamu akan berpikir-pikir lagi. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kehancuran, ya, yang membawa manfaat baik, yang akhirnya mengantarkan kamu ke gerbang kebahagiaan. Karena apa? Karena banyak kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Nah, kemajuan finansial inilah yang kamu manfaatkan untuk membahagiakan hidupmu lagi, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya, serta untuk menjadi berguna dan bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar saja, ya. Di kartu ini seolah-olah berbanding lurus dengan bottom of the deck kita tadi. Ya, setelah kamu selektif, ya, setelah kamu memaafkan keadaanmu yang lalu, ya, dan kamu mulai berjuang dan berusaha lagi memberikan yang terbaik yang kamu mampu, maka di kartu ini menggambarkan kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya di sini berarti bukan melulu tentang materi, bukan melulu tentang berapa banyak kekayaan yang kamu miliki. Tetapi sangat kaya di sini kamu memiliki kehidupan yang lebih nyaman, tenang, dan bahagia. Serta kamu bisa melihat orang-orang yang kamu sayangi tertawa lepas, tersenyum bahagia karena kebutuhannya mampu kamu penuhi. Karena kamu bisa memberi kenyamanan kepada mereka. Serta kamu juga memiliki lingkungan dan orang-orang yang selalu tepat, yang selalu nyaman dengan kehadiranmu. Ada rasa saling menghargai. Ada rasa persaudaraan yang tumbuh. Inilah kekayaan yang sesungguhnya yang akhirnya kamu dapati. Oke, kita lanjut, ya.
ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini menggambarkan ya, kamu adalah seseorang yang memiliki kekuatan penuh terhadap hidupmu, terhadap dirimu. Oke, mungkin beberapa waktu lalu kamu sempat diatur, ya, jalan hidupmu seolah-olah telah di skemakan oleh pihak-pihak, oleh beberapa orang. Ya, karena mungkin dulunya kamu menggantungkan setiap harapan, setiap cita-citamu kepada sesuatu hal ataupun kepada seseorang. Jadi kamu tidak bisa menentukan nasibmu sendiri. Nah, berbeda dengan kali ini. Setelah kamu dapati kekecewaan, setelah kamu dapati pengabaian, karena ya lingkungan, orang-orang bisa berubah kapan saja. Nah, setelah kamu rasakan itu, barulah kamu mengerti bahwa apapun mimpimu, apapun keinginanmu, apapun tujuanmu, tentunya sepenuhnya ada di tanganmu. Jika kita ingin maju dan berkembang, berusahalah. Jika kita ingin disayangi dan dihargai orang lain, berbuat baiklah. Dan jika kita ingin berpikir maju, berpikir berkembang, belajarlah dari hal apapun dan dari siapapun. Nah, inilah yang menggambarkan yang kamu dapati saat ini. Jadi banyak ilmu yang kamu dapati dari kehancuranmu yang lalu. Menjadikan kamu adalah seseorang yang lebih bisa mengendalikan kehidupanmu dengan kekuatanmu sendiri. Jadi kamu tidak lagi gantungkan harapanmu kepada siapapun dan kepada hal apapun. Tentunya dengan bantuan Sang Pencipta. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kemenangan. Kemenangan, kesuksesan akan mampu kamu raih ataupun sudah kamu dapati, ataupun sudah terlihat jelas di depan perjalananmu saat ini. Karena mungkin sudah semakin banyak peluang, sudah semakin banyak kesempatan, semakin banyak kemudahan, support yang kamu dapati dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan saat ini. Nah, tentunya hal ini akan memudahkan kamu di dalam mencapai tujuan-tujuanmu, di dalam mencapai target-targetmu. Nah, jadi selain ada kesuksesan, selain ada kemajuan secara finansial, di sini ada kemenangan. Kemenangan berarti kamu mulai mampu memenangkan setiap sektor di dalam kehidupanmu. Memenangkan keadaan yang kembali berpihak kepada dirimu, memenangkan hati lingkungan dan orang-orang sekitarmu, ya, yang kembali hubungannya menjadi harmonis, menjadi nyaman, saling support, ya, saling menghargai, dan kamu mulai memenangkan dirimu sendiri. Kamu mulai bisa menjadi seseorang dengan versi terbaru, yaitu versi terbaikmu. Kamu mulai bisa membuang kebiasaan-kebiasaan lamamu, ya, mengubur prasangka burukmu, kamu ganti dengan sesuatu hal yang lebih baru, yang lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan peluang, ya. Peluang kesempatan sepertinya sudah semakin banyak terbuka untuk dirimu, ya. Bahkan datang dari arah yang mungkin tidak pernah kamu sangka selama ini. Karena apa peluang ini muncul? Karena apa kesempatan ini muncul? Mungkin lingkungan dan orang-orang sekitar melihat kualitas terbaikmu. Mereka melihat kegigihanmu di dalam berjuang, di dalam menata kehidupanmu. Serta melihat attitude, sikap yang baik yang kamu jalankan selama ini, yang kamu tunjukkan selama ini. Jadi peluang ini muncul, ya, salah satunya berkat perjuanganmu, berkat usaha yang gigih di dalam dirimu. Meskipun diterpa badai, meskipun dihantam gelombang besar,
tetapi kamu terus menjadi yang terbaik, maka peluang dan kesempatan yang semakin terbuka lebar ini ya berimbas kepada keuangan, berimbas kepada finansial, menjadi semakin mapan, menjadi semakin kokoh. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini fase ya, dimana kamu memang pada saat itu sedang berjuang ya. Sedang bertanya kepada dirimu sendiri, ya, apa cara terbaik, apa solusi yang paling tepat untuk keluar dari keadaanmu yang lalu. Ya, tampak di sini kamu benar-benar ingin seimbangkan antara pemikiran, perasaan, attitude, dan juga cara komunikasi. Tetapi kamu berhasil, ya, menemukan keseimbangan di dalam dirimu, berhasil membuang kebiasaan lamamu, ganti dengan kebiasaan baru. Ya. Berhasil memaafkan setiap keadaan, memaafkan orang-orang, dan kamu mulai bisa melangkah, berjuang, dan berusaha lagi dengan hati yang begitu tenang. Dan kamu mulai bisa berikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu. Dan akhirnya banyak kemajuan, banyak peningkatan di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini rasa syukur. Rasa syukur, rasa terima kasih yang tiada henti-hentinya selalu kamu panjatkan kepada Sang Penciptamu, kepada alam semesta. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu tentunya akan membuat kamu semakin berterima kasih, akan membuat kamu semakin bersyukur. Karena kamu tahu, apapun yang kamu dapati itu adalah skenario terbaik yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Makanya kamu terus berterima kasih, terus bersyukur dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, dengan cara mendatangi tempat-tempat ibadahmu. Nah, mungkin salah satu kemajuanmu saat ini dikarenakan kamu ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Makanya di sini tampak sisi spiritualmu, sisi religiusmu semakin kesini, semakin hari akan semakin matang, akan semakin baik. Oke, itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu membawa dirimu ke gerbang kebahagiaan, ke gerbang kemajuan dan kesuksesan, meskipun kamu telah melewati berbagai macam kehancuran, berbagai macam badai dan gelombang. Tetapi itulah motivasi, tetapi itulah skenario untuk dirimu, maka kamu akan mampu berjuang, akan mampu membawa sesuatu yang terbaik untuk hidupmu kembali. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.